Shalom, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali di pagi hari ini dan disapa oleh firman Tuhan pada hari Selasa 12 Mei 2020 dengan nas Alkitab tertulis di Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-32. Saya membacanya pertama di dalam bahasa Indonesia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Di dalam bahasa Batak saya bacakan Ulau di Apostel 5 ayat 32. Kami do panidangi di hataron dohotor di korbadian nani ihon di mata tu akan nama ngului di bana. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Kisah Para Rasul pasal 5 ini bercerita mengenai kesaksian Rasul Petrus dan Rasul lainnya. Ketika mereka mewartakan Tuhan Yesus yang hidup, mereka harus diganjar dengan masuknya ke dalam penjara. Penjara merupakan ganjaran bagi para rasul yang mewartakan Injil Kristus pada waktu itu. Bisa saja karena penjara merupakan ganjaran dari memberitakan Injil, rasa takut, khawatir, dan juga rasa was-was, tidak percaya diri bisa menjadi akibat bagi para rasul untuk berhenti memberitakan Injil. Tetapi apa yang terjadi? Penjara yang merupakan ganjaran dari memberitakan Injil bukan akhir segalanya. Mereka bebas, mereka lepas. Penjara terkunci dengan rapi, tetapi mereka bebas, lepas, dan kembali mewartakan, menyaksikan Kristus yang hidup di dalam perjalanan hidup mereka. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada benarnya kalau kita menjadi takut di dalam menyaksikan Kristus dalam hidup kita dalam realitas sekarang ini. Mungkin zaman dahulu penjara merupakan ganjaran bagi para rasul. Nah, kalau di zaman kita bisa saja nyawa yang menjadi ganjaran, yang menjadi taruhan ketika kita harus menyaksikan Kristus yang hidup di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Dan memang tidak sedikit, banyak sudah menjadi bukti orang-orang yang kehilangan nyawanya demi menyaksikan Kristus yang hidup. Tetapi kalau kita lihat bagaimana Rasul Petrus dan Rasul lainnya bisa bebas lepas, karena apa? Mereka tidak sendirian. Kekuatan mereka tidak hanya bersumber dari kekuatan mereka sendiri, tapi Roh Kudus ada. Kalau Roh Kudus bekerja pada zaman para rasul, maka zaman sekarang Roh Kudus juga tetap bekerja dan menyertai kita. Kalau kita memang serius dan benar-benar mentaati Kristus yang mau kita saksikan di dalam hidup ini. Oleh karena itu, bagaimana kita menyaksikan Kristus di era sekarang ini? Bagaimana orang-orang Kristen menyaksikan Kristus di perjalanan hidupnya? Yang pertama, taatilah firman-Nya. Taati firman Tuhan, bersekutu, bergaul, dan membaca firman Tuhan setiap hari. Itu yang bisa membuat kita menjadi tahu dan mampu bersekutu dengan Yesus. Yang kedua, jangan takut. Jangan takut. Allahmu lebih besar dari masalahmu. Rasul-rasul yang dipenjara, kalau hanya mengandalkan diri mereka sendiri tanpa ada Roh Kudus yang menyertai mereka, mereka tidak ada apa-apa. Dalam artian Roh Kudus lebih besar daripada persoalan para rasul. Dan dalam masa sekarang, masa kita di zaman modern ini, di era 4.0 ini, Allah tetap
lebih besar daripada persoalan hidup kita. Allahmu lebih besar daripada persoalan ekonomimu. Allahmu lebih besar daripada persoalan yang ada di politikmu. Allahmu lebih besar dari segala persoalan kehidupanmu. Dan ingat, Allah tetap lebih besar pada situasi corona yang melanda dunia saat ini. Maukah kita bersekutu dengan Allah? Maukah kita mendengar firman Allah? Dan maukah kita menyatakan kebenaran firman itu selama perjalanan hidup kita? Karena kita tahu Allah di dalam Roh Kudus-Nya menyertai kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita hanya menjadi pendengar dan tidak mau menyaksikan, itu sama halnya kita hanya sebagai stop. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita hanya menjadi pendengar dan tidak mau menyaksikan Kristus di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini, tidak ada bedanya kita dengan benda yang mati ini. Tidak ada bedanya kita dengan meja, buku, kursi, ballpoint, dinding, yang semuanya adalah benda mati. Dia hanya bisa menjadi mendengar apa yang terjadi, situasi yang terjadi, tapi tidak bisa dia untuk mengatakan. Dia tidak bisa bersaksi. Saya yakin kita semua adalah orang yang hidup, yang diberi hidup oleh Allah kita. Apalagi ketika Yesus sudah bangkit dan naik ke surga, Dia memberikan hidup oleh Roh Allah yang hidup, menghidupkan kita, membuat kita tidak seperti benda mati. Oleh karena itu kita perlu bersaksi bahwa Kristuslah Raja yang abadi. Oleh karena itu jangan mau seperti benda mati, bersaksilah. Apa yang mau dikatakan kesaksian kita di tengah-tengah coronavirus disease 19 ini? Di dalam situasi inilah kita semakin merenung dan bersaksi bahwa harta tahta dunia ini tidak ada apa-apanya. Harta tahta dunia tidak ada artinya di tengah-tengah corona ini. Satu-satunya yang menjadi andalan hanya Yesus Kristus. Karena Dia yang memiliki segalanya. Karena Dia yang bisa memberikan segalanya. Bukan lagi harta, bukan lagi tahta dunia ini. Itu sebabnya kembalilah kita untuk mengenang dan juga untuk bersaksi bagaimana penyertaan Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup kita ini. Saudaraku yang terkasih, kematian itu sudah pasti. Kematian itu alami. Mati karena sakit, mati karena corona, yang namanya kematian itu sudah pasti dan alami. Tetapi kalau kita mati tanpa bersaksi, apa gunanya? Kalau kita mati hanya untuk dunia yang sementara, maka kita tidak mendapat mahkota yang kekal. Bahkan Kristus mengatakan kepada kita melalui Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat 16 bahwa tugas orang-orang yang hidup, yang percaya seperti kita adalah untuk memberitakan Kristus, untuk bersaksi. Bahkan Dia mengatakan, celakalah aku kalau tidak memberitakan Injil. Artinya apa? Celakalah kita kalau kita tidak mau bersaksi bagi Kristus di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Celakalah kita kalau kita tidak mempercayai Kristus yang mati, bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita orang yang percaya. Oleh karena itu pilihan ada di tangan kita masing-masing. Kita bebas mau mati karena dunia yang sementara atau mati karena Kristus untuk hidup selamanya. Disinilah tugas seorang saksi.
Disinilah peran saksi itu mendapat tantangan. Dan ingat, you are not alone. Allahmu menyertaimu. Dan ingat, masalahmu tidak lebih besar daripada Allah. Jadilah